Hai guys, selamat datang di channel YouTube Ponti Aldins. Hari ini aku mau berbagi resep spesial yaitu lasagna. Lasagna ini adalah makanan yang berasal dari Italia. Nah, penasaran dan pengen tahu gimana cara buatnya? Ikutin terus ya videonya, jangan lupa subscribe. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini aku udah punya margarin, kemudian ada tepung. Nah, di sini aku pakai pala. Ini bisa pala bubuk atau pala yang utuh ya, Bunda. Kemudian di sini juga ada susu full cream. Ini pertama kita bakal buat saus bechamelnya dulu. Nah, kemudian di sini aku ada bawang bombay yang udah dicincang, kemudian bawang putih, wortel, kemudian ada daging seberat 500 gram atau setengah kilo. Nah, di sini ada Italian herbs. Ini di dalamnya udah ada oregano bubuk dan teman-temannya. Nah, kemudian di sini ditambahin black pepper atau merica hitam atau lada hitam, kemudian saus tomat botolan yang ukuran kecil, kemudian ada saus cabai. Nah, di sini aku juga udah nyiapin tomat yang udah direbus, dikupas kulitnya, kemudian bijinya dibuang. Nah, agar makanannya lebih sehat, kita pakai Himalayan rock salt yang fine. Nah, ini untuk orang Tanjung Uban bisa beli di aku ya. Nah, ini kemudian aku tambahin merica bubuk dari ladaku, kemudian tambahin kaldu ayam bubuk, bisa pakai kaldu jamur juga ya. Nah, kemudian di sini aku juga udah siapin dua jenis keju. Nah, ini keju yang serbaguna, keju Mac. Kemudian ada pro cheese yang quick melt. Karena di sini aku mau punya atau nggak make mozzarella. Nah, di sini aku punya daun basil juga yang fresh. Ntar aku tulis dimana aku belinya ya. Ini aku belinya super fresh banget. Dikasih langsung tanamannya yang utuh dan seger banget. Ini bakal dijadiin sprinkle di atas lasagna nanti. Nah, karena kita pengen bikin lasanya, nggak afdol kalau kita nggak punya instan lasanya. Ini bisa kalian beli di supermarket atau bisa juga bikin sendiri. Nah, di sini Onti juga nyiapin aluminium foil yang tray karena Onti nggak punya tempat yang bening kaca itu. Nah, ini pertama kita mau buat bechamel sausnya dulu atau saus putihnya ya. Nah, ini kita mau lelehin dulu si margarinnya. Kalau misalnya nggak punya margarin bisa diganti pakai. Ini diaduk sampai mengental. Nah, jika sudah mengental bisa ditambahin keju, tapi kalau misalnya nggak mau tambah keju di saus bechamelnya ini juga boleh, tapi Onti tambahin agar lebih cheesy lagi. Nah, ini diaduk. Kalau misalnya terlalu kental bisa ditambahin susunya lagi. Nah, jika
pakai minyak goreng terserah, mau pakai olive oil juga boleh, tapi jangan pakai margarin atau mentega. Karena apa? Karena itu biasanya cepet gosong. Nah, ini kita masukin dulu bawang bombaynya. Kalau sudah harum, kemudian masukin bawang putih. Nah, ini terserah ya, mau di chop, mau di slice tipis-tipis juga nggak apa-apa, karena nanti bakal hancur juga sama daging dan wortel yang bakal kita masak. Nah, ini diaduk lagi sampai semua bahannya harum atau tercampur rata. Nah, jika sudah layu seperti ini, kita bisa tambahin daging yang sudah digiling. Nah, ini kenapa masukin daging duluan? Karena agar ntar ada terjadi reaksi mylet. Tapi biasanya kalau misalnya mau terjadi reaksi mylet atau kayak gosong-gosong coklat gitu, itu sebaiknya dibulat-bulatkan. Tapi karena dagingnya sedikit, jadi onti nggak bulet-buletin, jadi langsung masukin aja. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh ntar jusnya keluar, tapi gak apa-apa, kita tunggu sampai dia beneran kering. Nah, jika semua dagingnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, kita tambahkan mix herbs atau Italian seasoningnya tadi, yang di dalamnya ada oregano, rosemary, dan teman-temannya. Ini kita aduk secara merata. Jika sudah merata, kita bisa tambahkan wortel yang sudah dipotong-potong kecil. Ini dipotong-potong kecil agar memudahkan proses memasaknya dan lebih nikmat, karena wortel ini di dalamnya mengandung rasa manis. Nah, ini kita tambahin lagi saus tomatnya. Ini kalau misalnya pakai takaran sendok, ini sekitar 8 sampai 9 sendok makan, atau kalau misalnya mau yang lebih simpelnya diukur dengan 1 botol kecil saus tomat. Kita tambahin lada hitam atau merica hitam yang udah dihalusin. Nah, ini kita tambahin saus sambal agar rasanya lebih enak lagi dan Indonesian taste-nya itu terasa banget. Ini kita masukin tomat yang tadi udah direbus dan dibuang kulit dan bijinya. Nah, ini kita seasoning, ini kita tambahin garam, merica, kemudian kita tambahin gula juga ya. Nah, jika semua seasoningnya sudah masuk, kita tambahin air. Ini airnya 1 liter. Kenapa 1 liter? Karena nanti biasanya kalau masak daging ini bakal ngeluarin air yang banyak lagi. Nah, ini kita cover atau kita tutup dan kita tunggu sampai semua dagingnya matang atau airnya sudah menyusut seperti ini. Nah, ini tuh udah harum banget, dapur onti udah harum. Ini wanginya udah kemana-mana, lihat tuh warnanya juga udah cantik banget. Ini siap kita jadiin saus bolognese untuk lasanya. Nah, di sini onti udah nyiapin aluminium foil tray, kemudian di sini ada lasanya sheet atau lembaran lasanya instan, atau kalian kalau mau buat sendiri juga boleh, tapi ini tips dari onti. Kalau mau pakai lasanya sheet yang instan, sebaiknya direndam terlebih dahulu, tapi kalau misalnya nggak mau atau nggak sempet juga nggak apa-apa, langsung dipakai. Nah, ini kita layering aja lasanya sheet, kemudian saus bolognese dan bechamelnya. Maaf banget ini. Nah, agar lebih harum lagi, ini onti tambahin basil leaf atau daun basil. Ini bisa ditambahin di saus bolognese-nya tadi saat masak, atau bisa di sprinkle seperti ini. Kemudian kita tutup lagi dengan lasanya sheetnya seperti ini. Nah, jika bagian-bagian ujung-ujungnya tidak ketutup, ini nggak masalah ya kalau misalnya dipotek-potekin kayak gini.
Nah, prosesnya seperti ini. Setelah selesai nyet, kita tambahin saus bolognese-nya. Kalau misalnya mau yang agak banyak juga nggak apa-apa, yang lebih tebal, tapi Onti buat yang tipis-tipis. Ini Onti kira-kira masukin 2 centong nasi. Lebih wangi dan lebih cantik. Di sini Onti tambahin daun basilnya. Ntar Onti juga kasih tahu daun basilnya Onti beli di mana. Untuk yang daerah Tanjung Uban atau Bintan aja ya. Nah, siap kita bake. Nah, untuk suhu di ovennya ini Onti pakai 200 derajat yang udah Onti preheat atau Onti panasin sebelumnya. Nah, ini agar daun basilnya itu tetap cantik. Biasanya Onti cover pakai aluminium foil, tapi karena nggak punya, kita bisa akalin pakai aluminium foil tray. Jadi daunnya ntar nggak kering. Selama 50 menit sampai 60 menit atau sampai matang ya, bisa dicek. Nah, ini udah jadi. Tuh lihat, kalau misalnya kita nggak cover, kita nggak tahu kalau di dalam oven kita itu ada sesuatu. Nah, jika sudah seperti ini, nah tapi karena kejunya kurang melt menurut Onti, jadi Onti tambahin lagi ke dalam oven. Nah, ini dia rasanya kita hari ini. Gimana, mudah dan cantik banget kan? Ini cocok untuk akhir tahun atau piknik bersama keluarga. Ini biasanya juga disajiin pada saat-saat kita ingin liburan. Nah, untuk cemilan atau hantaran ini juga cocok banget loh, bunda-bunda, ya ampun, ini super duper banget, resepnya mudah dan bahannya itu bisa pakai bahan-bahan lokal ya. Nah, gimana, mudah banget kan resep lasanya dari Onti Aldins? Please banget untuk bunda-bunda yang belum subscribe, subscribe dulu channel Onti Aldins, kemudian klik like dan komen jika ada pertanyaan. Jika video ini bermanfaat, please banget di share. Dan selamat mencoba, selamat berakhir pekan.